Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait materi KD 3.11 menerapkan konsep massa molekul relatif, persamaan reaksi, hukum-hukum dasar kimia, dan konsep mol untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Dengan anggota kelompok Haneza Adia Soleha dengan NPM 24130230007, Mutiara dengan NPM 24130230019, Dava Maulana Putra dengan NPM 24130230058. Pada materi ini terdapat fakta yang pertama yaitu atom-atom dari unsur yang sama ternyata tidak selalu memiliki massa yang sama. Fakta yang kedua, perlu kalian ketahui bahwa atom hidrogen merupakan atom paling ringan di antara semua unsur, yaitu massanya adalah sebesar 1,67 dikali 10 pangkat min 27 kg. Fakta yang ketiga yaitu massa sekecil itu dijadikan sebagai acuan untuk satuan massa atom. Jadi, massa sebesar 1,67 dikali 10 pangkat min 27 kg disebut sebagai satu satuan massa atom atau 1 SMA. Untuk fakta yang keempat, dalam kimia kita juga mengenal istilah mol, yaitu satuan untuk menyatakan jumlah partikel. 1 mol setara dengan 6,022 dikali 10 pangkat 23 partikel. Untuk konsep yang pertama yaitu massa atom relatif atau AR. Yang kedua ada massa molekul relatif atau MR. Yang ketiga ada konsep mol. Yang keempat ada massa molar. Yang kelima ada volume molar. Yang keenam ada rumus empiris. Yang ketujuh ada rumus molekul. Yang kedelapan persamaan reaksi. Yang kesembilan reaksi pembatas. Untuk membantu kita memahami konsep atom dan molekul, mari kita gunakan analogi sederhana yaitu kacang dalam toples. Bayangkan setiap jenis kacang seperti kacang tanah, kacang almond, dan kacang mete itu mewakili atom yang berbeda. Kemudian masing-masing kacang tersebut itu memiliki ukuran dan berat yang berbeda, sama seperti atom yang memiliki massa dan sifat yang berbeda pula. Ketika berbagai jenis kacang dicampur dalam satu toples, itu bisa kita ibaratkan sebagai campuran atom, sama seperti campuran zat dalam kimia. Misalnya jika satu molekul kita ibaratkan sebagai 1,5 kacang, dan dalam satu molekul itu terdiri dari 2 kacang tanah dan 1 kacang mete. Jadi dapat diketahui 2 kacang tanah itu beratnya 1 gram, 1 kacang mete beratnya 3 gram. Jadi berat total molekul kacang tanah dapat kita hitung sebagai 2 kacang tanah dikali 1 gram ditambah 1 kacang mete dikali 3 gram. Jadi berat total molekul kacang adalah 5 gram. Melalui analogi ini, kita bisa lebih mudah membayangkan bagaimana atom-atom membentuk molekul dan bagaimana massa masing-masing berkontribusi terhadap massa molekul secara keseluruhan. Apa hubungannya dengan massa molekul relatif? Apa itu massa molekul relatif atau MR? Massa molekul relatif itu seperti ini. Massa molekul relatif adalah jumlah massa relatif dari semua atom atau kacang dalam satu molekul setengah kacang. Kita tidak memakai satuan gram, tetapi kita memakai skala relatif dibandingkan dengan atom karbon 12. Yang pertama, massa atom relatif atau AR. Atom merupakan partikel yang sangat kecil sehingga untuk menentukan massa suatu atom tidak mungkin dilakukan dengan mengambil satu atau beberapa atom lalu menimbangnya, dan juga tidak ada timbangan untuk itu. Atom-atom unsur yang sama tidak selalu mempunyai massa yang sama. Hal itu dapat dianalogikan dengan massa bijian kacang. Meskipun dari jenis kacang yang sama, tetapi massa satu biji kacang yang satu dengan yang lainnya tidak sama persis. Menurut Dalton, massa atom adalah sifat utama unsur yang membedakan satu unsur dengan yang lain. Karena atom sangat ringan, maka tidak dapat digunakan satuan gram dan kilogram untuk massa atom, dan harus dicari suatu atom sebagai massa standar.
Perbandingan massa atom dengan massa atom standar disebut dengan massa atom relatif. Jika atom hidrogen ditetapkan mempunyai massa 1 SMA, satuan massa atom, maka oksigen mempunyai massa 16 SMA. Dengan demikian, yang disebut dengan massa atom relatif atau AR adalah ARX sama dengan massa 1 atom X dibagi dengan massa 1 atom hidrogen, atau ARX sama dengan massa 1 atom X dibagi dengan 1/16 massa atom oksigen. Salah satu massa standar adalah murni dan stabil. Tetapi karena oksigen yang terdapat di alam merupakan campuran dari 3 isotop, yaitu oksigen 16, oksigen 17, dan oksigen 18, akhirnya pada tahun 1960 ditetapkan karbon C12 sebagai standar, sehingga ARX sama dengan massa 1 atom X dibagi dengan 1/12 massa atom C12. Dan C12 ditetapkan mempunyai massa 12 SMA atau satuan massa atom. Setelah diteliti dengan cermat, 1 SMA memiliki nilai 1,66 dikali 10⁻²4 gram dan massa isotop C12 sama dengan 1,99 dikali 10⁻²3. Perlu dicatat bahwa massa atom relatif unsur AR merupakan perbandingan massa, sehingga tidak mempunyai satuan. Massa 1 atom karbon C12 sama dengan 12 SMA, atau dapat diturunkan dengan rumus 1 SMA sama dengan massa 1 atom karbon 12 dibagi dengan 12. Suatu unsur dapat dirumuskan sebagai berikut. AR unsur X sama dengan massa 1 atom X dibagi dengan 1/12 dikali massa 1 atom C12. AR unsur X yaitu massa atom relatif. Massa atom C12 memiliki nilai 12 SMA. Contoh soal AR nomor 1. Jika massa rata-rata satu atom nitrogen adalah 14 SMA, berapa massa atom nitrogen? Penyelesaian. Diketahui massa rata-rata satu atom nitrogen itu memiliki nilai 14 SMA. Massa satu atom C12 sama dengan 12 SMA. Jadi, AR nitrogen sama dengan massa rata-rata satu atom nitrogen dibagi 1/12 dikali massa satu atom C12. Sama dengan dapat diturunkan karena massa rata-rata satu atom nitrogen itu 14. Jadi 14 SMA dibagi 1/12 dikali 12 SMA, yaitu didapatkan hasil 14. Contoh yang kedua, jika massa satu atom C12 adalah 1,99 dikali 10⁻²6 kg, berapa massa rata-rata satu atom magnesium? Yang diketahui AR magnesium itu 24. Penyelesaian. Diketahui massa satu atom C12 sama dengan 1,99 dikali 10⁻²6 kg. ARMG sama dengan 24. Ditanya berapa massa rata-rata satu atom magnesium. Jawab, ARMG sama dengan massa rata-rata satu atom Mg dibagi 1/12 dikali massa satu atom C12. Dapat diturunkan rumus 24 sama dengan massa rata-rata satu atom Mg dibagi 1/12 dikali 1,99 dikali 10⁻²6. Jadi, massa rata-rata satu atom Mg sama dengan 2 dikali 1/12 dikali 1,99 dikali 10⁻²6, yaitu didapatkan hasil 3,98 dikali 10⁻²6. Contoh yang ketiga, jika massa rata-rata satu atom oksigen adalah 2,66 dikali 10⁻³ gram, berapa massa atom relatif O? Penyelesaian. Diketahui massa rata-rata satu atom oksigen itu 2,66 dikali 10⁻³ gram. Massa satu atom C12 sama dengan 1,99 dikali 10⁻²6 kg.
1,99 dikali 10 pangkat min 26 kg dijadiin gram dan didapatkan hasil 1,99 dikali 10 pangkat min 23 gram. Dan ditanya ARO. Jawab, ARO sama dengan massa rata-rata satu atom oksigen dibagi 1/12 dikali massa satu atom C12. Dan dapat diturunkan rumus ARO sama dengan 2,66 dikali 10 pangkat 23 dibagi 1/12 dikali 1,99 dikali 10 pangkat min 23. Dan didapatkan 2,66 dibagi 1,99/12 menghasilkan 2,66 dikali 12 dibagi 1,99 dan didapatkan hasil 16. Jadi ARO adalah 16. Kedua ada konsep massa molekul relatif atau MR. Molekul merupakan gabungan dari dua atom atau lebih. Oleh karena itu, massa molekul ditentukan oleh massa atom-atom penyusunnya, yaitu jumlah dari massa seluruh atom yang menyusun molekul tersebut. Seperti halnya massa atom relatif, maka massa molekul relatif merupakan perbandingan massa rata-rata satu molekul atau satuan rumus suatu zat relatif dibandingkan terhadap 1/12 dikali massa satu atom C12 sehingga didapatkan rumus MR senyawa AXBY sama dengan massa rata-rata satu molekul AXBY dibagi 1/12 dikali massa satu atom C12 atau MR senyawa AXBY sama dengan XARA ditambah YAR. Jadi, massa molekul relatif merupakan hasil penjumlahan massa atom relatif dari tiap-tiap unsur penyusun suatu molekul. Contoh soal MR nomor 1, misalnya pada senyawa air atau H2O, jika diketahui ARH sama dengan 1, ARO sama dengan 16, maka berapa MrH2O? Ditanya MrH2O, penyelesaian MrH2O 2 dikali ARH ditambah 1 dikali ARO sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 16 dan didapatkan hasil 18. Jadi MrH2O adalah 18. Bukan MR dari NO2. Diketahui ARN sama dengan 14, ARO sama dengan 16, penyelesaian MrNO2 sama dengan 1 dikali ARN ditambah 2 dikali ARO sama dengan 1 dikali 14 ditambah 2 dikali 16, 1 dikali 14 yaitu 14, 2 dikali 16 yaitu 32. Jadi 14 ditambah 32 yaitu 46. Jadi MR dari NO2 adalah 46. Soal yang ketiga, tentukan MR dari H2SO4. Jika diketahui ARH sama dengan 1, ARS sama dengan 32, dan ARO sama dengan 16. Penyelesaiannya MrH2SO4 sama dengan, karena hanya ada 2, jadi 2 dikali ARH ditambah S-nya ada 1 dikali ARS ditambah O-nya ada 4, jadi 4 dikali ARO sama dengan 2 dikali 1 dikali 32, 4 dikali 16. Dan didapatkan 2 plus 2 ditambah 32 ditambah 64 menghasilkan nilai 98. Jadi MR dari H2SO4 adalah 98. 3 ada konsep mol. Satuan jumlah zat dalam ilmu kimia disebut mol. 1 mol zat mengandung jumlah partikel yang sama dengan jumlah partikel dalam 12 gram C12, yaitu 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Jumlah partikel ini disebut sebagai bilangan Avogadro dan diberi lambang L, ambil dari nama Low-Smith. Partikel zat dapat berupa atom, molekul, atau ion. Hubungan antara jumlah mol dengan jumlah partikel X dalam zat dapat dinyatakan sebagai berikut.
Jumlah partikel sama dengan mol dikali bilangan Avogadro. Jumlah partikel sama dengan mol dikali 6,022 dikali 10 pangkat 23. Contoh soal tentang mol. Nomor 1, suatu sampel mengandung 5 mol besi murni Fe. Hitunglah jumlah partikel dalam sampel tersebut. Diketahui jumlah partikel Fe atau atom Fe dalam 5 mol besi murni. Jawab, jumlah partikel memiliki rumus mol dikali bilangan Avogadro. Jumlah partikel sama dengan mol dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel atom. Diturunkan 5 mol dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel atom. Dan didapatkan hasil 3,01 dikali 10 pangkat 24 partikel. Contoh nomor 2, suatu sampel gas Cl2 mengandung 1,505 dikali 10 pangkat 23 partikel. Diketahui jumlah partikel Cl2 atau atom Cl2 sama dengan 1,505 dikali 10 pangkat 23 partikel. Bilangan Avogadro sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23, di mana jumlah partikel memiliki rumus mol dikali bilangan Avogadro. Jumlah partikel sama dengan mol dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23, di mana mol memiliki rumus jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Dan mol dapat diturunkan 1,505 dikali 10 pangkat 23 partikel dibagi dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol, dan didapatkan hasil 0,25 mol. Contoh nomor 3, suatu sampel mengandung 4 mol CaCl2. Berapa jumlah partikel dalam sampel tersebut? Pembahasan langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menuliskan reaksi ionisasi dari CaCl2 dalam air. CaCl2 bereaksi menjadi Ca2+ plus 2Cl-. Dari persamaan ini diketahui 1 mol CaCl2 menghasilkan 1 mol ion Ca2+, 1 mol CaCl2 menghasilkan 2 mol ion Cl-. Jadi, kalau ada 4 CaCl2, maka akan menghasilkan 4 mol ion Ca2+, 8 mol ion Cl-. Langkah yang kedua, kita menghitung jumlah partikel ion. Menggunakan rumus, jumlah partikel sama dengan N dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. A untuk ion Ca2+ sama dengan 4 mol dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 menghasilkan nilai 2,408 dikali 10 pangkat 24 partikel. Untuk ion Cl-, 8 mol dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 menghasilkan nilai 4,816 dikali 10 pangkat 24 partikel. Baik, jadi sekarang kita menghitung total partikel sama dengan jumlah ion Ca2+ plus jumlah ion Cl-, di mana menghasilkan 7,224 dikali 10 pangkat 24 partikel. Jadi jumlah total partikel dalam sampel tersebut adalah 7,224 dikali 10 pangkat 2 partikel. Pada konsep mol sebelumnya, kita telah membahas tentang jumlah partikel. Hubungan massa dengan jumlah partikel dinyatakan dalam massa molar. Massa molar itu menyatakan massa yang dimiliki oleh suatu unsur dalam satuan gram per satuan mol zat. Secara matematis, massa molar dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu massa molar sama dengan massa zat per mol. Pada massa molar ini, saya memiliki 3 contoh. Yang pertama, berapakah massa molar dari H2O? Seperti yang kita ketahui, ARH itu sama dengan 1, ARO itu sama dengan 16, karena mereka itu termasuk unsur umum. Nah, ada 5 unsur umum, yaitu CHONS, karena jarang dikeluarkan pada soal saat diketahuinya. Nah,
pada soal ini H2O itu berarti terdiri dari 2 atom H. Mengapa? Karena H itu 2, berarti 2 atom. Nah, O-nya itu 1, berarti 1 atom. Maka massa molar H2O itu sama dengan 2 atom dikali ARH, kemudian ditambah dengan 1 atom O dikali ARO. Nah, 2 kali 1 itu kan 2. Lalu 1 kali 16 itu 16. 2 ditambah 16 itu 18. Jadi massa molar H2O adalah 18 gram per mol. Pada contoh kedua, berapakah mol yang terdapat dalam 34 gram NH3? Diketahui massa molar NH3 adalah 17 gram per mol. Nah, rumusnya itu kan massa molar sama dengan massa zat per mol. Pertama, yang diketahui kan massa NH3 itu sama dengan 34 gram. Nah, MrNH3 itu sama dengan 17 gram per mol. Maka, massa molar sama dengan massa zat per mol. Kita masukkan nilainya. Massa molarnya itu kan 17 gram per mol, sama dengan massa zatnya itu 34 gram per mol. Nah, karena yang mau diketahui molnya, maka kita pindahkan ke sebelah kiri, ruas kiri. Mol sama dengan 34 gram per 17 gram per mol. Kemudian, hasilnya itu adalah 2 mol. Jadi, mol yang terdapat dalam 34 gram NH3 itu sebanyak 2 mol. Pada contoh ketiga, berapakah massa CH4 bila diketahui jumlah mol CH4 sama dengan 2 mol dan massa molar CH4 sama dengan 16 gram per mol? Diketahui pada soal, mol CH4 sama dengan 2 mol, massa molar CH4 sama dengan 16 gram per mol. Maka kita masukkan nilai yang diketahui tersebut. Jadi 16 gram per mol sama dengan massa zat per 2 mol. Nah, karena massa zat yang mau diketahui, maka massa zat dipindah ruas kan ke kiri. Massa zat sama dengan 16 gram per mol dikali 2 mol. 16 kali 2 hasilnya 32. Maka massa zat sama dengan 32 gram. Jadi massa CH4 adalah 32 gram. Setelah membahas massa molar, selanjutnya kita akan membahas volume molar. Volume molar gas adalah volume 1 mol gas pada suhu dan tekanan tertentu dan dinyatakan dengan lambang Vm. Pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas hanya tergantung pada jumlah molnya. Jika pengukuran dilakukan pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, volume molar gas disebut sebagai volume molar standar, sebab keadaan tersebut adalah keadaan standar gas atau STP, Standard Temperature and Pressure. Pada keadaan STP, volume molar standar gas ideal berlaku rumus V sama dengan N mol dikali 22,4 liter per mol. Volume gas pada suhu dan tekanan tertentu dapat dihitung dengan menggunakan persamaan gas ideal. Seperti yang bisa kita lihat, di sini ada hukum-hukum gas sederhana. Kemudian, hal ini berarti volume gas berbanding lurus terhadap jumlah gas dan suhu serta berbanding terbalik terhadap tekanan, yaitu V alpha PV per T dan V sama dengan nRT per P atau PV sama dengan nRT. Maka 1 mol gas ideal adalah 22,4 liter pada 1 atmosfer dan 273 K STP. Penyelesaian hukum gas ideal untuk R itu sebagai berikut yang bisa kita lihat. Maka pada keadaan RTP, room temperature and pressure, berlaku rumus PV sama dengan nRT, yang dimana P tekanan pada atmosfer, V volume gas pada liter, N jumlah mol, R tetapan gas, yaitu 0,082 L atmosfer per mol K. T itu sama dengan suhu K. Pada contoh pertama, tentukan volume dari 1 gram oksigen pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, ARO sama dengan 16. Nah, diketahui pada soal kan, oksigen itu sama dengan 1 gram. Suhu 27 derajat Celcius kita ubah jadi Kelvin, jadinya 300 Kelvin. Tekanannya 1 atmosfer, R sama dengan 0,082. Nah, untuk mencari volume oksigen, pertama-tama kita mencari jumlah molnya terlebih dahulu. Nah, jumlah mol oksigen itu sama dengan massa oksigen dibagi dengan massa molar oksigen. Kita masukkan nilainya.
Jadinya 1 gram per 32 gram per mol sama dengan 0,03125 mol. Maka volume oksigen sama dengan nRT per P. Kita masukkan nilainya, kemudian mendapatkan sama dengan 0,77 liter. Jadi, volume dari 1 gram oksigen pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer adalah sebanyak 0,77 liter. Pada contoh kedua, tentukan volume dari 2 gram gas nitrogen atau N2 pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. ARN sama dengan 14. Nah, diketahui pada soal, massa N2 sama dengan 2 gram. Suhunya itu 27 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin, jadinya 300 Kelvin. Tekanan sama dengan 1 atmosfer, R-nya sama dengan 0,082. Yang ditanyakan volume dari N2. Nah, untuk mencari volume dari N2, kita mencari jumlah molnya terlebih dahulu. Jumlah mol N2 sama dengan massa per massa molar. Kita masukkan nilainya sama dengan 2 gram per 28 gram per mol sama dengan 0,07143 mol. Maka volume dari N2 sama dengan nRT per P. Kita masukkan nilai-nilai yang diketahui yang telah kita cari juga sama dengan 1,76 liter. Jadi volume dari 2 gram gas nitrogen pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer adalah sebanyak 1,76 liter. Pada contoh ketiga, tentukan volume dari 5 gram gas CO2 pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. ARC sama dengan 12, ARO sama dengan 16. Nah, diketahui pada soal, massa CO2 sama dengan 5 gram. Suhunya 27 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin, jadinya 300 Kelvin. Tekanannya itu sama dengan 1 atm. R-nya sama dengan 0,082. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita mencari massa molarnya terlebih dahulu. Nah, massa molarnya ini sama dengan C itu kan atomnya cuma 1. Nah, AR-nya itu sama dengan 12. Jadi 1 kali 12 itu sama dengan 12. Jadi tetap 12. Kemudian untuk O2, karena dia memiliki 2 atom, maka 2 kali 16 yaitu 2 atom dikali dengan ARO. Itu hasilnya adalah 32. Jadi 12 ditambah 32 sama dengan 44 gram per mol. Nah, kemudian kita mencari jumlah mol CO2. Kita masukkan nilai yang telah kita cari itu sama dengan 5 gram per 44 gram per mol sama dengan 0,1136 mol. Maka volume CO2 sama dengan nRT per P sama dengan, kita masukkan nilai yang telah kita cari dan diketahui sama dengan 0,280 liter. Jadi volume dari 5 gram gas CO2 pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer adalah sebanyak 0,280 liter. Nah, persentase tiap unsur dalam senyawa dapat ditentukan dari suatu rumus senyawa. Rumus kimia memerlukan susunan yang dinyatakan dalam jumlah atom, yaitu berdasarkan mol. Rumus yang diperoleh dengan cara ini disebut dengan rumus empiris. Maka, selanjutnya kita akan membahas tentang rumus empiris, yaitu rumus paling sederhana yang dapat ditulis dari suatu senyawa. Rumus ini menyatakan perbandingan terkecil atom-atom dalam suatu unsur. Sebagai contoh, hidrogen peroksida mempunyai rumus molekul H2O2 yang menunjukkan bahwa setiap molekulnya tersusun dari 2 atom hidrogen dan 2 atom oksigen. Perbandingan paling sederhana dari atom H banding O. Adapun langkah-langkah dalam menentukan rumus empiris suatu senyawa. Yang pertama, menentukan jumlah mol masing-masing unsur dalam senyawa. Kedua, pada contoh pertama, senyawa mengandung 40% karbon, 6,7% hidrogen, dan 33,3% oksigen. Tentukan rumus empirisnya. Di sini saya mempunyai catatan, banyaknya contoh yang digunakan 100 gram untuk memudahkan konversi persen menjadi massa yang sebenarnya. Jadi pertama-tama kita asumsikan 100 gram senyawa. Massa karbon sama dengan 40% dikali 100 gram sama dengan 40 gram. Nah, kemudian massa hidrogen itu dikalikan juga dengan 100 gram sama dengan 6,7 gram. Massa oksigennya sama dengan 33,3 gram. Nah, setelah itu kita hitung mol masing-masing unsur. Perbandingan mol atom-atom itu C banding H banding O sama dengan massa karbon dibagi massa molar karbon banding
massa hidrogen dibagi massa molar hidrogen banding massa oksigen dibagi massa molar oksigen. Nah, kita masukin tuh nilainya. Jadi, setelah kita hitung, totalnya itu ada 3,33 mol banding 6,7 mol banding 3,33 mol. Nah, dengan membagi bilangan terkecil dalam perbandingan didapatkan C banding H banding O sama dengan 3,33 mol dibagi 3,33 mol banding 6,7 mol dibagi 3,33 mol banding 3,33 mol dibagi 3,33 mol sama dengan 1 banding 2 banding 1. Jadi rumus empirisnya CH2O. Nah, karena 2 ini didapatkan dari banding 2. 1 banding 2 banding 1. Jadi C-nya 1, H-nya 2, O-nya 1. Hasil dari perbandingannya. Pada contoh kedua, senyawa mengandung 70% Fe dan 30% O. Tentukan rumus empirisnya. Nah, seperti catatan sebelumnya, kita asumsikan 100 gram senyawa. Maka massa Fe sama dengan 70% dikali 100 gram sama dengan 70 gram. Massa O sama dengan 30% dikali 100 gram sama dengan 30 gram. Nah, kemudian hitung mol masing-masing unsur. Maka perbandingan mol atom-atom itu Fe banding O sama dengan massa Fe dibagi massa molar Fe banding massa O dibagi massa molar O. Nah, kita masukkan yang telah kita asumsikan, kemudian menghasilkan 1,25 mol banding 1,875 mol. Nah, dengan membagi bilangan terkecil dalam perbandingan didapatkan Fe banding O sama dengan 1,25 mol dibagi 1,25 mol banding 1,875 mol banding 1,25 mol. Karena dari 1,25 mol itu paling kecil dibandingkan 1,875 mol, maka dibagi dengan 1,25 mol. Jadi hasilnya sama dengan 1 banding 1,5. Terus masing-masing dikali 2 agar hasilnya bilangan bulat. Jadi rumus empirisnya Fe2O3. Karena 1 dikali 2 itu 2. Jadi Fe2 dan 1,5 dikali 2 sama dengan 3. Jadi O3 jadinya Fe2O3. Pada contoh ketiga, senyawa terdiri dari 21,6% Na, 33,3% Cl, dan sisanya itu O. Tentukan rumus empirisnya. Diketahui pada soal, senyawa terdiri dari 21,6% natrium atau Na, 33,3% klorin atau Cl, kemudian sisanya adalah oksigen atau O. Jadi unsur yang belum disebutkan adalah oksigen atau O. Maka kita hitung terlebih dahulu oksigennya ini. Nah, kita asumsikan jadi 100% dikurang 21,6% dikurang 33,3%. Jadi sama dengan 45,1%. Nah, kita anggap total massa senyawa adalah 100 gram. Jadi Na sama dengan 21,6 gram, Cl sama dengan 33,3 gram, O sama dengan 45,1 gram. Maka perbandingan mol atom-atomnya itu Na banding Cl banding O. Sama dengan massa Na dibagi massa molar Na banding massa Cl dibagi massa molar Cl banding massa O dibagi massa molar O. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang telah kita asumsikan, kemudian menghasilkan 0,94 mol banding 0,94 mol banding 2,82 mol. Dengan membagi bilangan terkecil dalam perbandingan didapatkan Na banding Cl banding O sama dengan 0,94 mol dibagi 0,94 mol banding 0,94 mol dibagi 0,94 mol banding 2,82 mol dibagi 2,94 mol. Nah, karena yang paling terkecil adalah 0,94 mol di antara ketiga nilai tersebut.
kemudian menghasilkan sama dengan 1:1:3. Jadi rumus empirisnya itu Na-nya 1, Cl-nya 1, O-nya itu 3, karena 1:1:3. Yang selanjutnya ada rumus molekul. Rumus molekul menyatakan jenis dan jumlah sesungguhnya dari atom-atom yang menyusun suatu molekul. Rumus molekul memberitahu kita berapa banyak dan jenis apa saja atom yang benar-benar ada dalam satu molekul zat. Langkah-langkah untuk menentukan rumus molekul suatu senyawa. Yang pertama, menentukan rumus empiris senyawa. Yang kedua, menentukan massa molar senyawa jika belum diketahui. Yang ketiga, menentukan nilai kelipatan rumus empiris dari massa molar senyawa. Untuk mencari nilai N atau indeks unsur dalam suatu senyawa digunakan persamaan N sama dengan massa molar per massa molar rumus empiris. Berikut contoh soal rumus molekul. Sebuah senyawa memiliki rumus empiris CH2O. Massa molar senyawa tersebut diketahui sebesar 180 gram per mol. Hitunglah massa molar rumus empiris CH2O. Kita menggunakan rumus N sama dengan massa molar rumus molekul per massa molar rumus empiris. Yang pertama, kita menentukan rumus molekul senyawa tersebut. Diketahui ARC sama dengan 12, HRH sama dengan 1, dan ARO sama dengan 16. Kemudian kita mencari massa molar dari senyawa CH2O sama dengan 1 kali ARC ditambah 2 kali ARH ditambah 1 kali ARO didapatkan 30 gram per mol. Kemudian kita substitusi ke dalam rumus. N sama dengan massa molar rumus molekul diketahui adalah 180 gram per mol dan massa molar rumus empiris diketahui 30 gram per mol. Maka rumus molekul dari CH2O masing-masing atom dikali 6 itu sama dengan C6H12O6. Contoh soal yang kedua, rumus empiris suatu senyawa adalah C2H5. Jika massa molar senyawa tersebut adalah 58 gram per mol, tentukan massa molar dari rumus empiris C2H5, kemudian nilai N menggunakan rumus. Yang pertama, diketahui ARC sama dengan 12, ARH sama dengan 1, kemudian massa molar C2H5 sama dengan 2 kali atom C ditambah 5 kali atom H didapatkan 29. Kita menggunakan rumus N sama dengan massa molar rumus molekul dibagi massa molar rumus empiris. Kita substitusikan N sama dengan 58 per 29 didapatkan N sama dengan 2. Jadi rumus molekul C2H5 masing-masing atom dikali 2 didapatkan C4H10. Contoh soal yang ketiga, suatu senyawa memiliki rumus empiris CH dan massa molar senyawa sebenarnya adalah 78 gram per mol. Tentukan yang pertama massa molar rumus empiris CH, kemudian nilai N, dan yang ketiga rumus molekul senyawa tersebut. Diketahui ARC sama dengan 12, ARH sama dengan 1, massa molar CH sama dengan 12 plus 1 sama dengan 13. Menggunakan rumus N sama dengan massa molar rumus molekul per massa molar rumus empiris. Kita substitusikan N sama dengan 78 per 13 sama dengan 6. Jadi rumus molekul CH masing-masing atom dikalikan dengan 6 didapatkan C6H6. Dan selanjutnya ada persamaan kimia. Definisi persamaan kimia yaitu proses di mana unsur-unsur saling bereaksi membentuk satu atau lebih senyawa baru. Dalam persamaan kimia itu digunakan lambang-lambang kimia untuk menunjukkan reaksi kimia yang berlangsung seperti tanda plus dibaca bereaksi dengan, kemudian tanda panah ke arah kanan itu dibaca membentuk, terionisasi, terurai, atau menghasilkan. Contohnya H2 plus O2 tanda panah ke arah kanan, H2O dibaca hidrogen bereaksi dengan oksigen membentuk H2O. Kemudian di dalam persamaan kimia terdapat fasa atau yang menyatakan keadaan zat tersebut seperti solid atau yang dilambangkan S untuk menyatakan padatan, kemudian liquid yang dilambangkan dengan L untuk menyatakan cairan, kemudian gas yang dilambangkan dengan G
dan aqueous yang dilambangkan dengan Aq untuk menyatakan larutan. Dari contoh H2 gas, O2 gas, dan H2O liquid, maka reaksinya dapat dituliskan sebagai H2 gas bereaksi dengan O2 gas menghasilkan H2O gas. Kemudian persamaan kimia juga dapat berupa representasi submikroskopik seperti pada gambar berikut. Diketahui yang berwarna merah itu adalah oksigen, yang berwarna biru adalah nitrogen. Pada gambar yang berada di sebelah kiri tanda panah ialah reaktan, di mana pada satu molekulnya itu memiliki 2 nitrogen dan 5 oksigen, maka memiliki rumus molekul N2O5. Dalam lingkaran tersebut terdapat 4 molekul, maka rumus molekul pada reaktan tersebut adalah 4N2O5. Kemudian ada contoh persamaan kimia. Dalam laboratorium, sejumlah kecil gas oksigen dapat dihasilkan dengan memanaskan kalium karbonat atau KCl3. Produk yang dihasilkan adalah gas oksigen atau O2 dan kalium klorida atau KCl. Dari informasi tersebut, maka dapat dituliskan persamaan reaksi KClO3 solid terurai menjadi O2 gas dan KCl solid. Kemudian kita lihat apakah reaksi tersebut sudah setara. Karena terdapat 3 atom O pada sisi kiri reaktan dan 2 atom O pada sisi kanan, maka penyetaraan atom dapat dilakukan dengan menambahkan koefisien 2 di sisi kiri reaktan atau di sebelah KClO3 dan koefisien 3 di sisi kanan produk atau tepatnya di sebelah kiri gas O2. Kemudian reaksi tersebut belum benar setara karena terdapat 2 atom K di sebelah kiri reaktan dan 1 atom K pada sisi produk, maka penyetaraan atom K dan Cl dapat dilakukan dengan menambahkan koefisien 2 di sisi produk sehingga 2 KClO3 solid terurai menjadi 3 O2 gas dan 2 KCl. Yang selanjutnya ada reaksi pembatas. Dalam suatu reaksi kimia, reaksi pembatas adalah zat yang habis terlebih dahulu sehingga menghentikan reaksi tersebut dan juga menentukan jumlah maksimum produk yang dihasilkan. Kemudian reaksi pembatas itu dapat dianalogikan seperti saat kita memakan burger. Misalnya kita mau buat burger lengkap yang terdiri dari roti, daging, keju, kemudian ada selada dan tomat. Jika salah satu bahan habis, misalnya selada habis, itu kita tidak akan membuat burger dengan lengkap. Begitupun halnya dengan reaksi pembatas. Artinya jika reaksi pembatasnya habis, maka reaksi tersebut akan berhenti walaupun zat lain masih ada sisa. Kemudian ada contoh soal dari reaksi pembatas. Dari reaksi 2H2 plus O2 menghasilkan 2H2O. Jika terdapat 5 mol gas hidrogen dan 2 mol gas oksigen, maka zat manakah yang menjadi reaksi pembatas? Langkah-langkah untuk menyelesaikan yang pertama itu memperhatikan perbandingan reaksi antara 2 mol H2 dengan 1 mol gas O2. Kemudian membandingkan jumlah mol yang tersedia, 4 mol H2 dengan 2 mol O2. Kemudian hitung kebutuhan. Untuk 2 mol O2 itu butuh 4 mol H2 agar setara. Kemudian untuk 4 mol H2 itu butuh 2 mol O2 agar setara. Kesimpulan, dalam kasus ini tidak ada reaksi pembatas karena keduanya habis bereaksi bersamaan atau reaksi tersebut dikatakan sempurna. Kemudian contoh yang kedua, reaksi NH3 dengan 3H2 menghasilkan 2NH3. Jika terdapat 1 mol gas nitrogen dan 12 mol gas hidrogen, tentukan yang pertama reaksi pembatas, yang kedua jumlah mol amonia atau NH3 yang terbentuk. Penyelesaiannya yang pertama, perbandingan mol menurut reaksi 1 mol N2 berbanding dengan 3 mol H2. Kemudian 5 mol N2 membutuhkan 5 dikali 3 sama dengan 15 mol H2. Yang tersedia hanya 12 mol H2. Jadi H2 adalah reaksi pembatas. Kemudian 3 mol H2 itu menjadi 2 mol NH3. Kemudian 12
mol H2 itu menjadi 12/3 dikali 2 itu sama dengan 8 mol NH3. Jadi jawabannya yang A, reaktan pembatasnya itu adalah H2, kemudian amonia yang terbentuk itu ada 8 mol. Kemudian ada contoh soal yang kedua, reaksi NH3 direaksikan dengan 3H2 menghasilkan 2 NH3. Jika terdapat 1 mol gas nitrogen dan 12 mol gas hidrogen, tentukan yang pertama reaktan pembatas, yang kedua jumlah mol amonia NH3 yang terbentuk. Kemudian penyelesaiannya, yang pertama perbandingan mol menurut reaksi itu 1 mol N2 berbanding dengan 3 mol H2. Kemudian 5 mol N2 itu membutuhkan 5 dikali 3 sama dengan 15 mol H2. Yang tersedia hanya 12 mol H2 karena yang tersedia tidak memenuhi yang dibutuhkan, jadi H2 itu adalah reaktan pembatasnya. Kemudian 3 mol H2 menjadi 2 mol NH3 dan 12 mol H2 itu menjadi 12/3 dikali 2 sama dengan 8 mol NH3. Jadi jawabannya yang A itu reaktan pembatasnya itu H2, kemudian amonia terbentuk itu 8 mol.